Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat jatah untuk menambahi lagi materi dari yang kemarin sudah disampaikan Pak Herman dan Bu Isti. Nah, mungkin kira-kira gambarannya ini sudah tampil di layar belum ya? Notepad saya ini sudah ya. Sudah kelihatan. Jadi rencananya nanti mungkin ada sekilas lah ya, lebih mengenal tentang kelas ya, cuma sedikit aja. Kemudian ada yang bisa saya tambahkan terkait tabel ya, tujuannya untuk saling berbagi biar semakin mudah ya pekerjaan kita. Kemudian juga mengenai gambar, lalu nanti tentang list ya, tentang daftar, yaitu bisa mode enumerate atau mode itemize. Dan ini saya perbesar bisa nggak? Oh, nggak bisa. Dan nanti bibliografi itu daftar pustaka, dan dilanjut dengan presentasi. Nah, setelah selesai presentasi, mungkin insya Allah nanti dilanjut oleh Pak Irman terkait pengetikan bahasa Arab, pengetikan huruf Arab. Kemudian setelah itu baru yang demo untuk penggunaan UIN WS skripsi ya. Sekarang saya langsung saja ke mana ya? Tadi materinya apa tadi? Kelas ya. Oke, kelas dulu ya. Nanti terkait kelas itu saya akan menyebutkan beberapa hal kecil-kecil saja. Nanti sambil jalan, nanti kalau ada perlu terkait kelas juga nanti disebutkan. Jadi seperti biasa, kita mulai dokumen baru. Di sebelah kiri sini ya, tombol plus ini muncul dokumen baru. Kemudian saya tampilkan aja ini dia. Nah, struktur dokumen saya hanya mengulang apa yang sudah disampaikan Pak Herman. Struktur dokumen di LaTeX itu adalah seperti ini ya. Wajib ada dokumen kelas, kemudian begin dokumen dan end dokumen, itu wajib. Sekarang ini saya copy paste. Kemudian kemarin Pak Herman mungkin sudah mengenalkan kelas artikel, saya pakai saja kelas artikel. Selain kelas artikel ada apa saja? Bisa disebutkan di sini diantaranya misalkan kelas yang standar ya, book, kemudian tadi artikel, kemudian report dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Nanti akan kita gunakan Beamer ya. Beamer. Nah, kemudian kami dari UIN Wali Songo, khususnya dari Fakultas Sains dan Teknologi, sudah membuat satu kelas sendiri untuk mengetik skripsi. Kita beri nama ini UIN WS skripsi. Nah, tapi kelas ini tidak tersedia di Text Live ya. Jadi nanti harus kita masukkan secara manual kelas yang sudah kita buat itu. Oke, sekarang akan kita gunakan kelas artikel. Apa-apa yang mau diketik tentunya ada di dalam begin dokumen dan end dokumen. Jadi kita mau ngetik sesuatu tes di sini gitu ya, berarti ada di dalam begin dokumen dan end dokumen. Jangan di luar ini ya, yang mau ditampilkan ke hasilnya. Tapi sebelumnya wajib kita save dulu sebelum kita compile. Ini masih belum tersave, maka kita perlu save dulu. Saya ketik ini aja ya, sesi 6 1 gitu ya. Oke, sudah saya save, namanya sesi -6-1.txt. Kalau saya memang dalam pemberian nama file, saya sebenarnya juga menganjurkan ya buat teman-teman semua, apapun itu di komputer kita, kalau bisa dalam pemberian nama file ataupun folder, sebaiknya menghindari adanya karakter spasi ya, daripada nanti kemudian hari ada kerepotan terkait program-program lain gitu. Nah, kalau sudah siap, kita compile ya. Compile, saya klik ini kecil ya, saya perbesar dulu. Oke, ini dia ya. Kayaknya ini juga perlu saya perbesar. Configure, kemudian editor. Nah, ini dia. Gimana kalau 18? Oke, udah lumayan lah. Terlalu besar kayaknya ya. Mana 15 saja ya. Oke, lalu
di sini ada beberapa contoh kelas sudah disebutkan. Ini ada book, ada artikel, report, beamer. Nah, kalau book ya biasanya orang menggunakan untuk pengetikan buku. Nah, maka sebagaimana kita ketahui struktur dokumen untuk buku itu ada namanya paling tinggi hierarkinya itu ada bab. Lalu setelah itu ada subbab atau di sini di LaTeX disebutnya section. Nah, kalau di buku maka kita gunakan misalkan saya pakai buku ya, book, maka saya gunakan di sini untuk mengetik babnya itu adalah chapter, gitu. Ya, chapter pendahuluan misalkan. Oke, pendahuluan. Kemudian untuk subbabnya pakainya section. Misalkan latar belakang. Nah, seperti itu. Lalu saya compile. Nah, ini dia ya. Nah, ini chapter, padahal kita orang Indonesia pakainya bab. Nah, seperti kemarin Pak Irman contohkan, kita bisa robah bahasa language-nya dengan menggunakan package tambahan, yaitu package-nya adalah Babel ya, Babel. Kita berikan optionnya di sini, option bahasa. Ya, sehingga akan berubah menjadi bab. Atau bisa juga kita secara manual, dan ini nanti cukup berguna ya. Ini saya tutup dulu. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Irman, kalau diberikan tanda persen di awal baris itu berarti akan diabaikan oleh compiler. Kalau diabaikan ya dia tidak ada artinya apa-apa ya. Maka itu bisa kita manfaatkan sebagai komentar, untuk menulis komentar gitu. Nah, ini cara lain untuk mengganti tadi chapter tadi. Ini saya compile dulu biar kembali ke chapter. Mana ini ya? Ada yang kurang lihatnya ya. Saya compile lagi ya, sekali lagi ya. Oke. Kita coba rubah pakainya ini ya. New comment ya, new comment. Semoga saya nggak lupa ya. New comment, lalu chapter name kita ganti menjadi bab. BAB-nya besar ya, hurufnya besar. Kita coba cek. Nah, saya lupa, saya salah berarti ya. Saya coba lihat. Ya. Renew comment. Nah, betul. Ya, gitu ya. Tadi kalau misalkan ya, ini saya tutup dulu. Kembali. Ini kan kalau Pak renew comment BAB besar gini, ini kan akan sesuai sama persis dengan yang tampil di sini, BAB persis seperti yang di sini ya. Nah, sekarang kalau saya kembalikan lagi ke awalnya chapter, lalu saya gunakan package Babel ini dengan option bahasa, saya compile lagi. Memang akan jadi BAB, tapi A sama B-nya di sini kecil ya. Defaultnya option bahasa seperti itu. Kalau ini dirasa kurang memuaskan bagi kita, kita bisa atur dengan cara seperti ini, renew comment. Nah, renew comment ini nanti bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam ya. Misalkan untuk daftar pustaka nanti biasanya bibliografi. Nah, maka nanti di sini ganti bibliografi name, kita ganti dalam kurungnya di sini sebagai daftar pustaka, misalkan gitu. Ya, itu contoh saja. Lalu bagaimana kalau sekarang kita beralih dari book ke artikel? Kalau kita beralih dari book ke artikel, apa yang terjadi di sini bisa dilihat undefined control sequence chapter. Jadi perintah chapter ini tidak dikenal oleh si compiler. Karena apa? Padahal kan chapter ada, ya kan? Nah, karena kita menggunakan kelasnya artikel, gitu. Ya, sebagaimana lazimnya ya dalam membuat artikel untuk makalah dan seterusnya tidak ada istilahnya bab, ya kan? Adanya kan section begitu. Jadi perintah chapter tidak berlaku di kelas artikel ini, gitu. Kalau ini saya tutup, ya saya tutup. Kemudian
coba saya compile lagi. Nah, dia tidak ada pesan error di sini karena apa? Tadi sumber masalahnya sudah dihilangkan, ya, sudah ditutup ini. Ya, kira-kira seperti itu pembedanya. Ada beberapa hal struktur dokumen yang mungkin tidak ada di suatu kelas tapi di kelas lain ada, gitu aja ya. Dan mereka memang sudah punya default ukuran margin sendiri-sendiri. Untuk book defaultnya seperti apa, artikel seperti apa, report seperti apa, itu sudah ada defaultnya. Tapi bukannya tidak bisa kita customize, bisa ya. Kemarin Pak Irman sudah mencontohkan menggunakan package geometri ya, itu yang paling mudah memang itu. Daripada kita sulit-sulit cari package yang lain, itu geometri sudah cukup lengkap itu. Ya, jadi gambaran mengenai kelas-kelas sementara itu dulu. Kemudian nanti sambil jalan ya, nanti juga ada pembedanya misalkan antara book dan artikel itu, misalkan dalam hal bibliografinya, letaknya bibliografinya di mana dan seterusnya, itu nanti bisa kita lihat nanti kalau sudah masuk ke materi bibliografi. Nah, kemudian sebelum ke gambar, saya mau nambahkan terkait kemarin tabel ya. Saya terlalu cepat nggak ya ini ya? Semoga enggak ya. Terkait tabel, saya ambilkan dari sini. Nah, ini dia. Nah, ini tampil di layar saya ya. Oh, belum tampil. Di layar muncul Firefox saya nggak ini? Belum, Pak. Oh iya, ding. Atau begini aja deh. Gimana ya? Saya kelihatannya salah, harusnya tadi. Ya udahlah, biar aja. Gini aja, saya berikan alamatnya aja ya. Saya berikan alamatnya saja. Jadi ada begini, prinsipnya teman-teman bisa menerapkan cara berpikir yang sama seperti saya. Berbaik sangkalah pada teman-teman di luar sana, pasti ada yang berusaha membuatkan sesuatu agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Contoh seperti tabel ya, kemarin dicontohkan oleh Bu Isti bagaimana menyusun tabel from scratch gitu ya, dari nol, bikin tabel dan seterusnya. Nah, kalau kita berimajinasi, seharusnya ada nih orang yang bisa membuatkan fasilitas online-nya. Kita merancang tabel secara grafis, lalu terus di generate, muncullah kode lateksnya. Nah, gitu. Nah, ternyata ada ya, fitur seperti itu ada. Alamatnya ini. Tabelconvert.com. Alamatnya ini ya. Ini saya belikan ini. Tabelconvert.com ya. Alamatnya itu, atau ini saya taruh saja di sini deh. Saya taruh di bawah sini. Nah, di bawah dokumen ini ya. Nih. https://tabelconvert.com. Itu, atau saya sharekan dulu ya. Saya sharekan dulu. Window India. Ya, ini ya, kelihatan ya. Ini tabelconvert.com. Di bagian atas di sini ada untuk header tabelnya. Misalkan di sini nomor gitu, kemudian di sini data, nama misalkan ya. Nama, ini prodi dan seterusnya. Misalkan ini keterangan. Nah, di sini dicontohkan 1 2 3 4 5 tabel, 5 kolom. Kemudian di sini ada berapa baris ini? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 6 baris. 5 kolom 6 baris. Bisa dirubah? Bisa. Tinggal diklik bagian atas ini ya. Nah, nanti untuk ganti-gantinya ini. Misalkan saya ganti jadi 4 kali 4. Kita coba ya. Nah, ini 4 kali 4 gitu ya. Sekarang nomor, nama, prodi, keterangan. Lalu bisa diisikan nanti apa saja data-datanya.
Lalu bagaimana mendapatkan kode latexnya? Tinggal diklik saja pilihan di antara di bawah sini. Ini ada pilihan untuk latex. Nah, ini dia. Nah, di bawahnya sudah muncul nih, bikin table, centering, bikin tabular, dan seterusnya. Sebagaimana kemarin diajarkan oleh Bu Isti ya, sudah disampaikan oleh Bu Isti. Ini bisa langsung kita copy saja ini. Copy, pastekan ke editor kita, ke text maker kita. Jadi itu menurut saya sangat memudahkan sekali ya. Tapi tentunya belum terlalu memuaskan apa yang kita inginkan. Karena apa? Contoh kemarin Bu Isti mencontohkan bagaimana memerger antara dua sel ke secara horizontal ataupun secara vertikal. Ya, di merge gitu. Di sini belum ada fitur itu ya. Nanti kode ini lalu kita modif sendiri untuk merger selnya gitu. Ya, kalau dibutuhkan. Tapi setidaknya ini cukup membantu lah ya, daripada repot-repot ngetik, bikin table, centering dan seterusnya. Ya, ini informasi tambahan. Bisa jadi nanti mungkin dari teman-teman semua ada yang mendapatkan fitur fasilitas online yang lain lagi yang memudahkan. Bisa kita saling share ya nanti, insya Allah di grup Facebooknya nanti gitu. Oke, itu dia untuk si tabelnya, tambahan tabel. Lanjut, sekarang kita masuk ke gambar ya, ke gambar. Untuk memasukkan gambar, kita harus menggunakan perintah ini, include graphics. Oke. Ada option scale dan ada untuk input apa namanya ini, nama filenya di sini ya, yang dari di dalam kurung. Nah, saya akan gunakan file namanya atau saya keliru ya. Oh enggak. Saya akan gunakan file namanya ini kereta6.png ya. Kereta6.png, kereta mana? Kereta 6.png. Ini adalah file yang ada, kereta PNG. Salah ya. File kereta PNG ini adalah file yang ada di dalam folder yang sama dengan file sesi 6-1 teks ini ya. Ini letak filenya berada di folder yang sama dengan ini. Kalau berbeda bagaimana? Ya kita harus memberikan alamat mutlaknya di sini. Alamat si filenya lengkap. Enggak cuma nama filenya tok gitu. Nah, karena satu folder yang sama ya saya nggak perlu ngasih alamat lengkapnya, cukup nama filenya saja. Kemudian scale-nya sekarang saya beri scale 1 dulu saja. Sekarang bagaimana kalau kita compile? Saya compile, ternyata muncul error. Di sini dikatakan bahwa perintah ini, include graphic ini tidak dikenal. Nah, kenapa tidak dikenal? Karena memang ini ada di dalam satu package tertentu, yaitu apa? Package-nya sekarang kita tambahkan use package, yaitu graphics ya, graphic X gitu ya. Ini package-nya graphic X. Sekarang kita compile ya, akan tidak ada pesan error di sini, tandanya sudah berhasil. Bisa dilihat di kotak konsol ini nanti ada satu PDF ya, output written on sesi 6-1.pdf. Nah, itu berarti tandanya file PDF-nya sudah jadi. Ini dia tampilannya, kita lihat gambarnya di mana kah? Nah, ini dia gambarnya. Saya perkecil. Nah, ternyata gambarnya terlalu besar, terpotong. Oleh karena itu kita bisa robah dia ukurannya dengan cara mengatur scale di sini. Misalkan saya atur menjadi 0,5-nya. Ya, titik 5 itu berarti 0,5. Saya compile lagi. Nah, jadi sebesar ini. Itu. Atau secara manual mau dirobah-robah juga bisa, panjang atau lebar dan tingginya. Kita pakai option width-nya, tapi tentunya harus menyertakan satuan ya.
widthnya misalkan 5 cm. Coba kita lihat. Nah, ini 5 cm ya, gitu. Mau dirubah height-nya juga jadi 5 cm. Misalkan kita tambahkan saja option height tinggi ya. Nah, jadinya stretch, tertarik seperti itu. Ya, jadi option-optionnya di sini bisa kita manfaatkan, kita atur agar kita dapatkan ukuran gambar yang sesuai gitu. Nah, biasanya gambar itu kan terpisah dari paragraf ya. Dia satu kesatuan satu unit tertentu gitu. Bahkan diberi nomor juga. Nah, itu bisa kita masukkan dalam environment ya. Begin figure ya, figure. Kita masukkan di dalam begin figure, berarti ada begin dan end figure. Nah, gitu. Kita masukkan, kita compile lagi. Nah, dia akan harusnya kan di bawah sini ya, tapi kok letaknya di atas sini. Nah, itu seperti kemarin sama dicontohkan oleh Bu Isti. Kita kasih option H, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, ya. H itu maksudnya here gitu ya, di sini. Setelah tes letakkan ini gitu. Itu maksudnya H itu. Ada opsi lain sih, ada T, ada lain-lain ya. T itu top dan seterusnya, tapi kita nggak usah jauh-jauh ke sana dulu. Pokoknya kita manfaatkan apa yang bisa kita lihat ya langsung ya. Kemudian untuk penamaan gambarnya ya, captionnya kita tinggal masukkan saja ini ya, caption lalu kita tulis ini gambar kereta misalkan gitu ya, atau kereta gitu aja ya, kereta. Kita coba compile. Nah ya, letaknya di sini ya, di tengah. Ini biar gambarnya ke tengah gimana? Coba kita pakai perintah centering ya, di bawahnya caption ini. Coba kita kasih centering, mau nggak dia? Ah, mau ya, mau. Tapi memang lihat ini kelihatannya terlalu nempel ya. Nah, nanti mungkin kita perlu melakukan pengaturan-pengaturan lain. Bagaimana kalau si gambar satu kereta ini tulisannya di bawahnya gambar? Ya, coba kita pindahkan captionnya di bawah include graphic. Kita pindah ke sini. Kita coba compile. Ya, lumayan ada spasi ya di sini. Sebenarnya yang di atas tadi juga bisa sih diberikan spasi, cuma harus memberikan pengaturan lain. Sayangnya saya lupa ya. Nanti kalau saya ketemu saya bisa share nanti pengaturannya. Gitu ya. Di sini langsung otomatis muncul gambar lalu diberi nomor 1 itu. Langsung muncul seperti itu. Jadi di LaTeX enaknya kita itu semua akan diatur, terutama terkait penomoran ya, akan diatur secara otomatis oleh LaTeX-nya. Sehingga dalam merujuk gambar ini juga kita nggak kesulitan ya. Misalkan tes gambar, maunya kita gambar satu ini ya. Nah, kita bisa misalkan ini di bawah bikin figure ini saya beri label saya pakai format begini aja ya, GB.2 kereta misalkan. Nah, jadi label kalau ada depannya GB berarti gambar gitu ya. Lalu saya coba masukkan referensinya untuk ke gambar ini, berarti saya masukkan di dalam ref ini adalah label ini tadi ya, GB kereta ini saya kopikan ke sana. Nah, saya kopikan ke situ, lalu saya compile. Di sini masih tanda tanya 2. Memang biasanya kalau untuk reference itu kita perlu 2 kali mengcompile-nya. Nah, sudah muncul ya gambar 1. Ini sesuai dengan nomor ini ya, sesuai dengan nomor ini. Jadi kalau misalkan nanti kita sudah ngetik banyak berhalaman-halaman, lalu sudah memasukkan katakanlah 10 gambar pertama, kedua, ketiga, ternyata
gambar pertama itu, sebelum gambar pertama mau kita sisipkan lagi gambar lain, maka jadi 11 gambar. Penomorannya bagaimana? Akan otomatis dirubah oleh si latexnya. Yang sisipan tadi yang di awal jadi nomor 1, yang tadinya nomor 1 jadi nomor 2, dan seterusnya. Lalu referensinya di sini bagaimana? Mengikuti sesuai nomor yang baru secara otomatis. Karena kita kan merujuknya ke label ya, bukan ke nomor. Kita merujuknya ke label. Di mana dia berada, di situ nomornya berapa, ya sudah, itu yang akan ditampilkan di ref ini. Ya itulah keunggulannya latex ya, kita sangat mudah sekali nanti. Oke, itu untuk pengaturan gambar. Sekarang kita masuk ke mana tadi ya? Berarti kita ke cek sini ya, tabel tambahan sudah. Wah, ini kelihatannya bakal cepat ini kita ya. Bakal cepat ini insya Allah. Kita masuk ke enumerate ya. Membuat daftar list ya, membuat daftar list. Ada 2 mode dalam membuat daftar sebagaimana biasa kita gunakan juga di Word, di lain-lain ya. Yaitu mode daftar dengan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka untuk mode tersebut kita gunakan environment enumerate. Nah, namanya environment itu pasti pakai begin dan end. Begin dan end. Nah, beginnya enumerate. Kalau ini di text maker alhamdulillahnya begitu kita enter enggak juga ya. Tapi sebelum gini ya, gini. Nah, dengan pilihan ini kita enter. Nah, sudah dibuatkan n-nya langsung. Gitu ya. Sudah dibuatkan n-nya langsung. Lalu untuk memulai menuliskan setiap daftarnya, setiap itemnya, maka kita tinggal awali dengan item di sini. Item gitu. Lalu kita masukkan misalkan ini daftar pertama itu fisika. Lalu yang kedua kimia. Lalu yang ketiga matematika, misalkan seperti itu. Sudah, jadi inilah kodenya kita untuk menuliskan daftar. Yang pertama fisika, kedua kimia, ketiga matematika. Coba kita lihat hasilnya. Ya, ini dia ya, muncul seperti ini, langsung otomatis diberi nomor 1 fisika, 2, 3 begitu. Kemudian jadi nggak ada yang susah ya dengan enumerate ini. Kemudian ada juga fasilitas, saya coba ya, nanti kalau gagal berarti butuh package ya. Kita coba set counter, lalu di sini kasih enumi, lalu di sini kita kasih nomor misalkan 6. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, nggak ada yang error, berarti bisa dipakai. Nah, lihat ternyata nomornya mulai dari 7, lalu lanjut ke 8, lanjut ke 9. Karena di sini tadi kita set counternya untuk enumerate ini sekarang sudah 6, maka lanjut di 7, 8, 9 gitu ya. Kalau ini kita ganti 10 misalkan, berarti nanti di sini 11, 12, 13. Kita coba cek, compile sudah 11, 12, 13 ya. Itu salah satu cara untuk menghack secara manual ya, secara manual. Jadi dikasih nomor awalnya, bukan nomor awal sih, nomor -1 dari awalnya gitu. Itu enumerate. Jadi enumerate kita gunakan untuk membuat daftar bernomor gitu ya, membuat daftar bernomor. Tapi kadang kita juga perlu membuat daftar tanpa dinomori, Jadi prinsipnya sama dengan yang enumerate tadi, maka ini saya copy paste saja begin enumerate-nya ke sini ke bawah, tapi kita gunakan environment yang baru yaitu itemize. Nah, saya ganti
environment enumerate ini jadi itemize. Oke, set counter otomatis tidak diperlukan karena di sini tidak ada penomoran ya. Jadi sekarang tinggal kita compile, kita lihat. Nah, ini dia tampilannya. Daftar fisika, kimia, matematika di sini itu ditampilkan tanpa dinomori, pakainya tanda titik seperti ini. Bisa dirubah atau tidak? Saya pengennya di sini bintang atau apa gitu. Bisa saja ya, bisa saja itu. Ya. Kalau kita misalkan mau ganti yang di depan ini fisika ini misalkan dengan A titik gitu bisa. Caranya kita kasih di sini option seperti ini ya. Ditaruh di dalam kurung kotak ya. Maka yang akan tampilkan ini nanti. Kita coba compile. Ya ini dia ya. A titik itu. Bisa dilihat, jadi untuk itemize kita masih bisa memodif tanda setiap itemnya ini ya, tanda setiap itemnya ini. Masih banyak pengaturan-pengaturan lain biar bisa jadi bentuknya lebih bagus, lebih indah gitu ya, entah segitiga, kotak, warna-warni dan seterusnya. Banyak sekali tutorialnya juga sih sebenarnya di internet, nanti bisa kita saling berbagi. Tapi untuk keperluan pengetahuan dasar kita ya cukup ini, insya Allah ini sudah cukup untuk membuat kita paham ya terkait apa itu enumerate dan apa itu itemize gitu.